Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih lanjutkan dialog kita dengan Ibu Ros dari Asita. Ibu Ros, dari segi bisnis kan tidak semua tour and travel agency ini kan dalam skala yang besar. Artinya adakah di antara mereka yang memang tidak mungkin bisa bertahan hingga beberapa bulan ke depan? Terima kasih Mbak, betul. Asita lagi-lagi membawa kurang lebih 7.000 travel agent, betul sekali, tidak semua yang besar, terutama di daerah-daerah. Disinilah betul-betul saya merasakan kesulitannya dari mereka itu. Apalagi di daerah misalnya seperti Kalimantan Barat, untuk di daerah Maluku itu betul-betul merasa terpuruk. Di sini juga saya selain menyiapkan bagaimana setelah pasca COVID ini, tentunya saya bersama-sama juga bagaimana caranya pemerintah juga care atau dengan istilahnya memberikan stimulus. Terima kasih pertanyaannya, mungkin juga di sini saya sampaikan sampai saat ini Asita belum sama sekali menerima stimulus atau kebijakan-kebijakan itu. Namun kita sudah berdiskusi dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan setelah adanya Menteri baru ini Pak Sandi, kita betul-betul kita memberikan perhatian, karena satu lagi Mbak, Asita adalah satu-satunya asosiasi yang memberikan sumbangsi untuk devisa negara untuk menjadikan devisa kita nomor 2. Yang tadi saya sampaikan, Asita lah yang membuat paket-paket saya ulang dari mulai hotel, dari mulai pesawat, restoran dan souvenir yang mulai dari 100.000 rupiah. Jadi disitulah dan bagaimana saya mempromosikan ke seluruh dunia ini dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea, bagaimana kita menjadi terkenal dan bagaimana inbound kita meningkat. Disitulah pada saat itu kita sampai saat ini tidak pernah ingin sekali pemerintah untuk memberikan dana-dana karena kita sendiri sudah mempromosikan. Namun saat ini yang tadi Mbak bilang tidak semua dari travel agent yang bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Tentunya yang kedua, saya juga merasa sedih, tapi saya merasa kadang masih optimis dia menjual. Yang tadi sambil bercanda, nggak travel kita menjual cincau lah apa. Walaupun hati saya sangat sedih, namun karena masih ada semangat, saya pun di WA grup itu semangat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini, apalagi tadi tanggal 14 Januari ini kita ada lockdown, mudah-mudahan nantinya betul-betul stimulus yang akan dilayang untuk Asita khususnya betul-betul diperhatikan karena kita betul-betul saat ini membutuhkan. Ini yang poinnya. Yang kedua, kita bisa lihat waktu ada earthquake, banjir segala macam, punten, Asita tidak pernah, malah kita membantu. Namun pada saat ini betul-betul kita membutuhkan stimulus atau bantuan dari pemerintah. Baik. Karena travel agent ini betul-betul belum merasakan dan belum betul-betul mendapatkan. Sekarang ini ada beberapa asosiasi tapi saya tidak sebutkan, itu sudah diberikan dari perhotelan, kemudian destinasi, dan untuk travel agent sendiri itu tidak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lockdown ini kita bersama-sama bagaimana untuk travel agent ini bisa pulih dan betul-betul bisa hidup dalam arti bertahan dalam masa COVID-19 ini. Baik, menurut catatan Asita, adakah agensi yang sampai harus gulung tikar dan juga harus melakukan PHK terhadap karyawan karena ada beberapa kebijakan menutup pintu masuk bagi WNA? Baik, kalau untuk gulung tikar tentunya memang sekarang ini banyak yang tutup dalam arti kita sudah bilang kalau bisa tidak tutup selamanya. Itu yang pertama.
karena memang betul-betul yang tadi Mbak bilang, kita tidak semua travel yang bisa sanggup sudah 9 bulan ini tidak ada aktivitas. Kemudian kalau PHK juga tentunya saya sebagai ketua umum memberikan saran bagi yang memang betul-betul pada saat kita tidak pandemi itu menghasilkan profit yang banyak, saya selalu memberikan arahan dan terima kasih kepada seluruh anggota Asita yang sudah tidak PHK dan juga merumahkan. Itu ada beberapa, kita juga selalu berkomunikasi, Mbak. Terima kasih, Tum, kita masih survive. Tapi lagi-lagi bagi yang memang tidak semua travel agent bisa bertahan. Jadi ada yang merumahkan, ada yang 50%, ada yang betul-betul tidak, tapi betul-betul tidak di PHK, Mbak. Jadi seperti itu. Terima kasih juga kepada seluruh stakeholder dalam arti seluruh anggota Asita. Kita betul-betul ini saat ini kita benar-benar kita harus bersatu dan bagaimana kita nantinya lagi-lagi Pak Mbak pasca Covid ini kita bisa betul-betul akan bergerilya bagaimana yang 9 bulan tidak ada aktivitas cepat pulih dan cepat bisa mengembalikan sehingga seluruh jutaan staf kita, employee kita itu bisa kembali dan merasakan. Dan juga Mbak, ini memang tentunya tidak di negara Indonesia aja, tapi di negara manapun. Namun lagi-lagi kita Indonesia, saya sebagai ketua umum bagaimana betul-betul waktu pasca Covid ini nantinya akan betul-betul berjualan dan perekonomian berjalan. Stimulus yang diharapkan itu seperti apa sih, Bu Ros? Ya, terima kasih. Saya meminta pinjaman lunak dan mudah-mudahan ada dana langsung terutama untuk staf-staf kita, dan kemudian itu untuk staf-staf kita mudah-mudahan ada dana langsung. Kemudian kalau untuk perusahaannya sendiri kita meminta pinjaman lunak karena itu adalah salah satu yang sangat membantu. Jadi sekarang ini masih saya hampir setiap malam bagaimana dengan pinjaman lunak. Saya bilang oke, pemerintah tentunya masih menggodok dan mudah-mudahan kembali setelah Pak Sandi ini kita akan berkomunikasi, dan Pak Sandi terima kasih sudah juga berkomunikasi dengan saya. Mudah-mudahan setelah ini asosiasi terutama Asita yang betul-betul sudah memberikan kontribusi dengan adanya pemasukan devisa untuk pariwisata itu betul-betul lebih diperhatikan, Mbak. Terima kasih. Baik, dari hitungan kasar aja nih Bu Ros, kira-kira sebesar apa bantuan dan juga pinjaman yang dibutuhkan oleh tour and travel agencies? Terima kasih. Memang kita ini yang tadi kata Mbak, tidak semua travel itu sama. Sebetulnya mulai dari 100 juta sampai 1 M itu sudah cukup sangat membantu, Mbak. Baik, alokasinya nanti kira-kira bagaimana? Memang disinilah Asita ini betul-betul kayak family dan betul-betul kita selalu berkomunikasi, dan memang disinilah Asita itu betul-betul saling membutuhkan karena kita dari 34 provinsi sebelum menjawab. Jadi misalnya dari Jawa Barat juga membutuhkan Jogja, dalam arti kalau nanti membuat paket-paket misalnya ada tamu dari Jawa Barat mau ke Jogja. Jadi di sini tadi caranya kita memang memberikan kepercayaan itu nanti stimulus itu kepada ketua DPD provinsi masing-masing, karena lagi-lagi saya sebagai ketua umum membawahi 34 provinsi. Jadi disitulah nanti kita meminta data dan memberikan kepercayaan kepada ketua DPD masing-masing. Sedangkan kita ada sendiri juga kemarin ada stimulus. Terima kasih juga, itu bukan dari usaha kita dan dari suatu organisasi, itu kita memberikan kepercayaan kepada DPD, karena DPD lah ketua DPD provinsi masing-masing yang tahu persis betul-betul travel-travel mana yang membutuhkannya, Mbak. Baik. Bu Ros, kira-kira selama 2 minggu ini yang harusnya menjadi salah satu puncak untuk bisa tour and travel agencies meraup keuntungan dari sektor pariwisata, tapi ternyata harus
tutup untuk WNA. Jadi strategi lain untuk bisa setidaknya masih bisa bergerak di masa liburan ini apa? Ya, betul. Yang tadi pertama mudah-mudahan kebijakan pemerintah juga akan lebih mendukung bagaimana turisme ini bisa berjalan lebih baik. Yang kedua tentunya yang tadi kita memanfaatkan domestik kita, lokal kita, karena di sini juga betul-betul domestik dan lokal ini akan bisa berjalan. Yang tadi sedikit-sedikit memang menjadi bukit, itulah Logan yang sangat bermanfaat. Saya selalu memberikan semangat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lockdown untuk WNA, tentunya kita mari berpegangan tangan untuk pemerintah dan Asita khususnya, asosiasi yang terbesar di seluruh Indonesia ini, akan betul-betul untuk domestik kita ini berjalan, dan bagaimana semua sampai pelosok-pelosok itu juga merasakan hasilnya dari perputaran perekonomian. Karena lagi-lagi yang saya bilang pariwisata adalah menyentuh sampai yang kurang mampu, tadi seperti itu. Tapi ada tantangan juga mungkin ya Bu Ros ya, karena kan untuk kunjungan domestik sendiri juga ada beberapa syarat seperti itu. Tapi kalau saya lihat ada tour and travel juga yang bikin paket untuk tes juga gitu, untuk bisa mempermudah perjalanan gitu. Betul, terima kasih Mbak. Jadi travel agent ini sebelum masa COVID saja memang kita betul-betul menyiapkan hospitality, bagaimana orang baik domestik maupun mancanegara nyaman dengan menggunakan tour and travel agent ini. Jadi itu satu sebelum masa COVID. Apalagi sekarang masa COVID ini, bagaimana kita membuat paket-paket menjadi nyaman. Yang tadi yang Mbak bilang kita ada paket tes untuk PCR, rapid test, itu semua kita siapkan. Lagi-lagi itu bagaimana agar untuk yang bepergian itu merasa nyaman dengan menggunakan travel agent, dan tidak jadi menunggu lama untuk panjang-panjang queuing-nya, gitu seperti itu Mbak. Memang kita yang tadi lagi-lagi travel agent siap sekali dalam pasca COVID ini maupun waktu COVID ini. Jadi waktu masa COVID-19 ini kita betul-betul menyiapkan apa yang diperlukan oleh customer kita. Baik, Bu Ros dan juga teman-teman dari Tour and Travel, semoga tetap semangat ya untuk bisa mendongkrak pariwisata Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lain, tetaplah bersama kami.